sebelah sini aja kan ya? Yang parah ini. Yang parah itu ya. Karena dulu yang bengkaknya yang ini Pak Ustaz. Iya. Gimana mau ke depan nggak bisa tuh itu? Gimana mau bisa jalan coba? Ini ke depan nggak bisa tuh. Kalau ke samping bisa kan ya? Iya. Ke depan nggak bisa, ke sana nggak bisa. Jadi ini harus bisa. Oh, coba gimana? Masih. Oke, siap. Saya sakit kaki Pak Ustaz. Udah berapa tahun? Udah sekitar setahunan lebih lah. Oh. Lumayan lama ya. Sebelum ke Lebay ini kemana aja menelang buana pencari pengobatan? Aduh, saya tuh udah capek sekali Pak Ustaz, udah kemana-mana. Kemana aja coba? Sampai ke alam nggak? Enggak. Oh enggak. Cuma sekitaran Indonesia. Indonesia kemana aja itu? Cuma ya udah keliling-keliling. Oh. Ke Maribaya, ke Subang, Ah, sampai ke Cianjur. ah, Ya, tapi di rumah sakit juga pernah juga. ah. Di terapi, disetrum Pak Ustaz, disetrum. Emang kenapa dengan kakinya kok sampai melanglang buana gitu? Awalnya saya kan jatuh. Ah, Jatuh terus ini bengkak Pak Ustaz, sampai segini bengkak sampai selama 3 bulan itu. Pernah juga tuh di sana di Batu Jajar juga ke ahli tulang. kata ahli tulangnya gimana? Ya dibetulin karena katanya ada yang apa? Ini salah mencop orang Sunda namanya. Salah tulang. Nah, terus? Nah, selama 3 bulan itu bengkak itu ya diobati di situ awalnya. Setelah itu tapi nggak sembuh-sembuh, sakitnya malah tambah sakit. Oh. Terus saya pergi ke tempat lain, ke Maribaya, Cibodas ya. Di situ dapat berapa bulan gitu berobat, yang banyak sekali pantangannya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, banyak sekali pantangannya yang nggak boleh dimakan. Berapa tahun, berapa bulan berobat? Berapa bulan lah berobat di situ sampai habis uang banyak lah di situ karena di situ sangat mahal Pak Ustadz berobat di situ. Mahalnya berapa mahalnya? Mahalnya itu macam beli madu aja sampai juta-juta lah. Satu mau madu itu yang madu putih 750, terus yang harus beli juga yang hitam juga. Itu kan kita kalau terus-terus beli ya banyak juga ya. Terus ramuan-ramuan lain juga banyak sekali ramuannya. Oh biasa itu obatnya ramuan. Iya, ramuannya banyak sekali, harus dibeli, itu harus wajib dibeli. Nggak boleh enggak. Kalau enggak katanya nanti tambah parah. Kalau nggak beli dosa nggak? Katanya kalau nggak dibeli itu nanti penyakitnya itu katanya Nambah. ada kolesterol, jantung, apa segala macam gitu, penyakit hati, Aduh. lambung, pokoknya semuanya. Gara-gara nggak beli obat itu. Iya. Aduh. Dan itu pantrangannya juga itu kalau kita pantrang itu umpamanya kita makan semangka atau motong sesuatu pakai pisau yang bekas motong semangka itu nanti bisa bahaya. Bisa kambuh segala macam penyakit katanya gitu Pak Ustadz. Ada semangka nggak ya sama ini? Coba saya mau motong langsung mau dipraktekkan. Bukan cuma semangka Pak Ustadz, rambutan nggak boleh. Ya, banyak sekali pantrangannya. Yang penting kan ada perubahan, ada nggak perubahan itu? Alhamdulillah nggak ada sama nggak sekali, ada. nggak ada. Jadi saya itu kan merasa dibohongi atau gimana gitu ya, karena kita semua syarat-syarat udah saya penuhin, apa-apa sudah saya beli, apa-apa harus makan ini saya udah lakukan. Saking pengen sembuh. Saking pengen sembuh, saya pengen bisa berjalan dengan lancar gitu. Tapi kan, sembuh nggak? Iya, enggak. Oh, enggak. Sama sekali nggak ada perubahan karena menurut saya ya nggak masuk akal gitu Pak Ustadz berobatnya. Yang sakit kaki saya
tapi yang diobati di punggung saya, di rukiah terus gitu. Ya, dibuang setannya mungkin Dibuang ya. setannya. Dibuang jinnya. Kok bisa? Ya itu makanya saya udah putus asa di situ, saya nggak mau lagi berobat ke situ. Udah habis berapa apa aja yang dijual? Udah banyak sekali saya habis uang saya waktu itu, saya cari uang itu untuk sengaja untuk berobat Pak Ustadz, sampai habis itu. Dapat saya bekerja berbulan-bulan itu karena saya pengen sembuh, sengaja untuk pengen sembuh saya buat berobat, akhirnya habislah itu uang itu, tapi nggak juga sembuh. Tapi semua itu ada hikmahnya teh ya. Ada hikmahnya, dalam arti hikmahnya itu berilmu lah, pengalaman ya kan. Karena guru yang paling mahal itu kan pengalaman ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah disitulah Teti bisa tahu mana yang benar, mana ya Salah. Begitu aja. Nah, Pak Ustadz kan itu tuh ada apa tadi tuh madu putih. Emang ada racikan apa emang keluar madu putih beda? Nah, karena kita belum tahu ilmu yang jelas, emang dari dijelaskan dalam Al-Quran sebaiknya obat madu, ya. Madu disebutkan Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran, ya. Cuman ya madu yang tidak ada campur tangan dengan manusia, ya. Dari situ akan timbul kesembuhan, ya. Tapi kalau ada campur tangan manusia ditambah ini jadi penyakit, ya. Malah tidak bagus ya. Kayak kalau cari madu itu yang murni, yang asli. Iya. Tapi yang asli itu emang ada madu putih? Ya banyak lah madu. Tergantung bagaimana itu. Kalau madu putih berarti lihat kembangnya. Kalau memang kembangnya kembang apa kan gitu. Madu itu gimana yang dimakan berarti sebetulnya. Menghasilkannya sesuatu itu gimana dimakan madunya sebetulnya. Cuman sampai detik ini saya belum pernah lihat gitu. Belum pernah ya tahu. itu. Gitu. Ya belum pernah. Saya udah banyak mengkonsumsi. Iya belum pernah tahu misalnya ada madu atau tawon yang putih gitu belum. Nah. Makanya saya nggak berani mengatakan tidak ada, tapi saya belum pernah lihat gitu. Rasanya apa? Bisa jadi ya. Oh. Ada gitu. Rasanya ya rasa susu kental manis gitu. Itu di daerah mana itu? Pengobatan di daerah mana? Di Maribaya. Oh, Maribaya. Udah cukup tahu aja ya di Maribaya. Kali itu obat-obatannya di situ, ramuan-ramuannya ada kunyit putih, kunyit kuning, kunyit segala macam kunyit ada, jahe merah, jahe putih, segala macam entah apa-apa, pokoknya banyak sekali. Itu sekali beli ramuan itu 600.000 sekali beli satu ramuan itu udah satu paket gitu 600.000. Itu dengan paksaan atau bebas ingin beli atau enggak? Oh, itu wajib, diwajibkan. Kalau enggak nanti penyakitnya tambah parah karena Wah, jantung segala macam itu. Kok bisa penyakit kaki kita tuh Iya nyambung? kan saya sakit kaki, kenapa jadi ke jantung, ke paru, ke empedu, ke segala macam gitu loh. Bagus lah, ditambah Jadi penyakitnya. tambah sakit saya. tapi itu Teteh pernah nanyain kenapa kok ada ancaman seperti itu nanti kalau nggak beli kambuh ini, kambuh itu, kambuh segala gitu. Pernah dipertanyakan nggak? Kan saya nggak pernah berani bertanya karena itu seram sekali orangnya. Serem sekali. Ya itu nggak pernah nambah. Takut ya, serem orangnya. Serem. Kalau mengobati juga dia cuma gitu doang. Metodenya bersendau doang, apa Iya. bersenadu apa yang nama Indonesia nanti? Kalau Sunda nama tera batulah meni esenya. Yang di HP ya, dia cuma gitu doang di punggung kita lah. Kapan sembuhnya kaki saya yang sakit kaki, yang diobatin punggung gitu kan. Jadi saya merasa aduh gimana ini, rasanya nggak nyambung gitu Pak Ustadz. Ya bagus lah kan jadi ilmu itu tuh ya. Iya. Jadi nggak rugi tete mah, nggak bakal rugi semua jadi Ilmu. ilmu. Iya. Terus gimana lagi? Terus saya pergi ke Subang. Nah, Itu namanya Kampung Cijambe. Ke situ juga saya udah, tapi di situ emang sih nggak ada banyak syarat ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan juga nggak ditarget gitu berapa-berapanya. alhamdulillah ya. Ya, Kelas berarti ya. alhamdulillah. Cuma ya tetap kalau obat sih ada beli, cuman obatnya obat itu minyak gitu disemprotin gitu ke sini gitu kan. Itu baunya tuh bikin saya pusing Pak Ustaz. Ada hasilnya enggak? Alhamdulillah enggak juga. Belum berarti ya. Belum, ya mungkin belum ya. Terus gimana lagi? Terus saya Cocok ke berarti. Cianjur. Ah, Ke Cianjur tuh saya sampai situ emang ya itu orang tahu gitu ya. Teteh katanya pernah jatuh. Iya Pak, saya jatuh dari tangga gitu.
sebetulnya katanya ini jatuh bukan sembarang jatuh katanya gitu, ada yang mendorong katanya gitu ya. Ya akhirnya ya di pengobatannya Pak Ustadz saya dipukulin pakai itu daun kelor. Daun kelor terus. Ini yang sakit kaki kok badan saya semua dipukulin daun kelor. Gitu bagus ya. Lah. Udah itu saya dikasih jus daun kelor juga. Terus. Sampai mabuk-mabuk lah saya minum jus daun kelor. Enak nggak rasanya? Enggak enak banget. Sampai beberapa kali saya ke situ ya karena penasaran ya. Sekali 2 kali saya pergi kok gitu-gitu juga gitu, cuma dikasih daun kelor. Akhirnya saya udahlah Pak Ustadz, saya lihat-lihat di YouTube gitu ya. Ini akhirnya saya ketemu lah lebah gaib. Saya tuh penasaran karena yang sebelumnya saya tuh berobat itu kan sangat mahal ya Pak Ustadz. Jadi saya ini udah nggak punya uang, udah habis-habisan. Saya pengen banget ke lebah gaib ini, tapi saya nggak berani karena saya nggak punya uang. Akhirnya saya ngechat kan, ini biayanya kira-kira berapa gitu. Ketemu lagi gitu ya takut mahal lagi gitu biayanya. Nah, setelah itu karena saya emang betul-betul pengen sembuh Pak Ustadz ya, waktu itu emang masih parah banget kan, kaki saya berjalan aja saya susah Pak Ustadz. Hampir nggak bisa jalan. Nah akhirnya saya jual-jualin apa yang ada lah. Pengen kesini gitu ya, saya coba kesini. Apa dijual semua? Ya untuk pertama kali saya kesini ya udah di itu, walaupun saya sampai teriak-teriak sama Pak Ustadz, dipijit sampai biru-biru sampai gimana. Diapain aja itu? Waktu itu sama Pak Ustadz saya cuma dicolek-colek begini, terus? tapi sampai biru-biru. Nah setelah itu saya pulang, alhamdulillah Pak Ustadz saya bisa berjalan lancar, saya berjalan. Berapa hari itu jalannya? Baru sekali kesini. Iya berapa hari bisa jalan? Ada 3 hari kali. Wah saya bangga sampai ke mall jalan-jalan gitu. Yang biasanya saya naik Gojek gitu ya, saya jalan karena senengnya gitu bisa jalan. Alhamdulillah. Mungkin karena terlalu banyak jalan juga. Overdosis mungkin. Lagi. Iya overdosis. Kambuh lagi, tapi alhamdulillah ada perubahan sekarang. Ya akhirnya sampai sekarang. Oh sakit lagi, balik lagi ke lebaran gaib. Enggak sembuh lagi, enggak sakit lagi, saya udah berangkat kerja lagi kan ke Jakarta. Berarti berobat ke lebah gaib ini berapa kali? Sama yang sekarang 2 kali. 2 kali, 3 kali. 3 kali lah. 3 kali. Ya alhamdulillah sekarang udah jalan juga udah lancar. Cuman ya udah cuman kalau ini berdiri lama masih ada bekas sakit. Ya, tapi udah bisa kerja kan? Udah alhamdulillah udah, cuman ya masih inilah kalau duduk gitu nggak tahan di tempat lama. Mungkin karena dibawa bekerja itu karena saya udah kerja lagi kan, harusnya mungkin harus ada, atau mungkin belum saatnya lah sembuh ya. Karena saya penasaran kenapa sih semua orang yang datang ke lebah gaib itu bisa langsung sembuh gitu loh. Sekali 2 kali kesini langsung sembuh. Kenapa saya tidak? Kan saya juga sama ya. Di cara pengobatan Pak Ustadz atau gimana kan sama, nggak dibeda-bedain. Kenapa saya belum jodohnya atau belum waktunya kali ya sembuh, atau mungkin. Berarti Teteh udah disyukurin belum kalau ada kesembuhan? Alhamdulillah saya udah sangat bersyukur, saya udah bisa kerja lagi kan. Berarti sembuh, bersyukur berarti cuma belum 100%. Cuma masih ada sedikit. Kalau nggak ada sisnya berarti bukan manusia, robot berarti ya. Iya bagus. Kan kata Pak Ustadz juga kalau kita dikasih sakit ini Allah itu sayang ya. Iyalah. Berarti Allah itu sayang sama saya, masih saya dikasih sakit juga. Biar mendekatkan diri kepada Allah. Teteh Kerawang itu pengalamannya gimana nih Teteh? Paling yang jauh dulu di mana yang jauh? Sikat aja. Yang jauh yang paling aneh. Paling aneh. Ya itu di daerah Majalaya. Waduh, Majalaya. Gimana metodenya di Majalaya gitu? Ya beli apa ya, mahar. apa? Mahar. Ya. Oh apel jin. Kayak gimana? Waduh, Apel jin enak kan? apel jin nih guys. Ya enggak lah. Apel itu? Bukan. Ada apa itu apel jin tuh? Kan apel tuh namanya apel kan bisa dimakan. Iya. Berarti apel itu ditanam jin apa gimana? Coba saya ingin tahu. Ya katanya sih buat itu jin juga. Oh jin. Berarti penyakit jin. Wow. Kan ya nggak tahu ya Pak Ustadz, tadinya kan pengen sembuh lah intinya mah gitu.
ya saya beli gitu kan. Kayak gimana bentuknya apel jin itu? Bentuknya ya emang apa ya, mirip kayak apel jin, ya apel gitu. Terus Ya, tapi bisa dimakan ya? enggak. Apa isinya? Ya isinya sih kayak apa ya, dalamnya tuh kayak bubuk apa gitu. Dalamnya itu bubuk. kan buat nanti ada di tubuh saya tuh dimasukin ke situ. Terus sama ini, sama yang kayak tongkat gitulah segini. Buat apa itu tongkat? Katanya sih buat apa ya, menjaga benteng kita. Pakai tongkat gitu? Bukan kayak tongkat tapi ada tulisannya itu sih, lafaz Allah gitu. Raja gitu. Iya. Terus Ya. setelah beli gimana? Sembuh nggak? Enggak. Oh. Malah masih parah. Oh sih Pak. Malah makin parah ternyata. Itu maaf nih nanya. Sempat ini Pak Ustadz kan saya bilang sakit ini terus sama ini katanya kalau dari kedokteran tuh lambung kan ya, tapi kata Pak Ustadz bukan ya. Terus ini yang jalan itu katanya ada yang apa? Ada yang jahil gitu ya. Saya sampai disobek sini. Oh, sobek. Pakai silet gitu ya. Terus disedot sama mulutnya tuh. Ya disaksiin sama keluarga juga gitu Pak Ustadz. Ya emang keluarnya paku gitu. Terus keluar apa lagi? Paku doang, jadi ada 6 lah pakunya. Oh. Udah karatan gitu. Sekarang nanti kalau saya sedot pakai itu mau dikeluarin ular aja apa paku? Yang jelas gitu, saya menegaskan kalau seperti itulah penipuan ya. Iya. Siapapun tuh orangnya, yang namanya sedot pakai selang, mau pakai mulut, yang jelas itu adalah penipuan. Dan perkataan saya bisa, ayo kita bertanggungjawabkan. Itu adalah penipuan. Yang saya herankan kok bisa gitu, kok bisa setega-tega itu di saat orang ini sakit, yang harus kita bantu dengan, karena kesembuhan itu hanya milik Allah. Kok dia mau gitu nipu lagi orang di saat lagi susah? Kenapa nggak nipu orang yang lagi nggak susah aja gitu? Itu yang saya kesel. Maaf teh. Jadi ilmu buat Teteh ya? Iya. Itu tuh apa? Apa jinnya itu berapa harga waktu itu Teteh beli? Kalau nggak salah sih sekitar 3.200.000-an kalau nggak salah. Terus beli obat apa ya, obat herbal juga Pak Ustadz 2.800.000-an kalau nggak salah itu. Kalau beli kerupuk dapat berapa itu? Udah 6 jutaan kali ya. Ya, dapat berapa kalau beli kerupuk itu? Ya, udah segudang kali ya. ya kita kan nggak mikir ke situ ya Pak Ustadz, intinya pengen sembuh lah gitu. Itu. Ternyata udah minum obat 4 hari malah mencret, bukannya sembuh ya malah tambah sakit gitu kan. Pas tahu lebah gaib nih Teteh, tiba-tiba ingin ke lebah gaib, emang dari hati apa lihat video langsung ingin ke lebah gaib apa bagaimana? Nah awalnya dari teman, terus teman punya tetangga ya, tetangganya itu berobat ke lebah gaib, punya lambung Pak Ustadz gitu, tapi alhamdulillah sembuh, emang dia benar-benar lambung gitu. Ya saya penasaran tuh lihat dari Facebook sama YouTube. Terus kan langsung dikasih lihat nomor HP-nya, dikasih nomor HP-nya sama temen ya, hubungi sama Pak Ustadz, ya udah kesini aja gitu kan. Penasaran tuh kan, pengen cepet-cepet ya Pak Ustadz. Pak Ustadz udah nggak enak nih rasanya. Ya akhirnya kan alhamdulillah bisa kesini. Terus ya banyak perubahan juga ya Pak Ustadz gitu. Amin. Ya intinya malah gimana ya Pak Ustadz, Ikhtiar ya. yang kita baikkan ya Pak. Ikhtiarin terus alasan nih Pan Teteh ada beberapa hari nih di lebah gaib, alasannya kenapa ada beberapa hari di lebah gaib? Karena ingin tuntas apa bagaimana? Karena bolak-balik ke Rawang Cimahi jauh, Kabupaten Bandung, Kerawang jauh. Ya pengen sembuh aja lah. Pengen sembuh. Nginep biar gak bolak-balik gitu. Biar nggak bolak-balik, ingin dituntasin total ya. Tapi sekarang penyembuhannya udah 85% ya Teh ya. Tinggal sedikit lagi banget ya. Ya sih. Alhamdulillah banyak perubahan. Dia bisa Oh, iya. ketawa lagi, bisa senyum-senyum lagi.